Halo semuanya, saya Ferry Irwandi. Ya, halo semuanya. Apa kabar semuanya? Kalian baik-baik saja yang ada di rumah ataupun dimanapun. Belakangan ini, seperti kita yang tahu ya, belakangan ini negara kita tidak baik-baik saja. Cuman menurut gue di satu sisi sebagai content creator cukup agak gimana gitu ya, karena di satu sisi kayak ada hal yang harus gue perjuangkan buat kita semua gitu, tapi di satu sisi juga gue harus melakukan apa yang udah gue mulai gitu, salah satu konten ini gitu. Jadi ya udahlah, kita itu bukan kayak Ferry lah gitu. Gimana setelah udah ada 3 video yang membahas tentang color grading yang udah gue sharing di sebelumnya, itu ada yang bikin film look, terus ada juga yang buat kayak apa namanya, yang 2 cewek lari itu ya. Harapannya sih dari 2 video itu bisa menjelaskan bagaimana cara gue color grading. Tapi buat kalian yang memang masih belum menjawab, kalian bisa langsung aja komentar, dan udah ada beberapa viewers yang komentar dan menurut gue itu sangat membantu gue, dan gue tahu apa yang harus gue rubah di video-video selanjutnya. Jadi video kali ini seperti biasa kita akan masuk di kelas DaVinci Resolve yang pertama, hashtag kedua maksud gue. Kalau sebelumnya kita udah bahas soal patch pertama dari ketika lo buka DaVinci Resolve, dan sekarang kita akan coba bahas tentang media patch yang ada di DaVinci Resolve. Kalau bikin project sih gue rasa kalian sudah tahu ya, di bagian pertama DaVinci Resolve itu kalian tinggal bikin new project aja, tulis nama projectnya, terus langsung akan masuk ke tampilan pertama, yaitu yang ada di cutscene atau yang patch ketiga gitu ya, namanya gue lupa apa. Tapi kenapa sih kita harus selalu dimasukin ke bagian itu? Kenapa kita nggak langsung ke media patch gitu loh? Itu ada alasan ya kenapa DaVinci Resolve itu bakal langsung nunjukin lo di yang cutscene itu ya gitu. Ya kita nggak akan bahas soal cutscene sih sebenarnya, kita akan masuk ke yang media patch atau yang patch paling pertama. Apa aja sih yang bisa kita ulik di patch yang pertama itu? Kita akan masuk dulu ke teorinya biar lo tahu fungsi dari patch pertama itu. Di patch media ini itu sebenarnya kayak sama aja ya kayak File Explorer ya. Kayaknya mantul banget ya kacamata gue ya. Gue sih sebenarnya nggak minus ya, cuman kayak gue disuruh sama orang tua gue buat pakai kacamata ketika gue depan komputer gitu loh. Ya udahlah, bebas lah mau kayak gimana juga. Tapi intinya adalah patch media yang gue pengen bahas itu di DaVinci Resolve, yaitu kenapa di video sebelumnya gue selalu mention kalau DaVinci Resolve itu kayak bikin sebuah kerajaan di komputer kita gitu loh. Jadi kita nggak perlu buka File Explorer untuk import file-file video kita atau file-file yang penting kayak PNG ataupun file VFX dan sound lain-lainnya gitu loh. Tapi kita langsung bisa aplikasikan itu di patch medianya DaVinci Resolve. Kita kayak bisa search langsung local disk C, local disk D kita, dan semua storage kita gitu yang terhubung, kita bisa langsung akses gitu di DaVinci Resolve. Ya gue yakin sih software lain juga bisa, tapi ada beberapa hal yang bakal ngebuat lo lebih mudah gitu loh, soal lebih mudah ngedit di DaVinci gitu loh. Jadi kalau lo perhatiin itu kan kayak ada bagian di bagian kiri itu kan kayak ada kolom ya yang ngeliatin file explorernya. Terus bagian kanan itu yang atas tengah itu kan kayak ada playback. Terus bagian kanan itu kayak ada bagian details gitu kan, inspector. Terus kemudian di bagian bawah kayak ada tab besar yang itu juga gue pertama kali main DaVinci juga gue nggak tahu itu fungsinya apa gitu. Tapi itu fungsi dari yang kolom besar itu tuh kayak bikin lokal disk baru gitu loh. Jadi kayak bener-bener lu bisa bikin file dokumen lagi di situ dengan lu namain apalah gitu loh. Jadi biasanya struktur yang biasa gue bikin itu gue nulis VFX, sound effect, footage, terus timeline, dan apa lagi ya? Ya tergantung lah, itu suka hati lu lah, lu mau naruh apa aja di situ. Jadi kayak itu tuh sangat ngebantu lu untuk prosedur editing lu. Jadi lu tuh nggak apa-apa ke File Explorer terus lu cari-cari lagi filenya kayak gimana. Itu sih nggak bakal seribet itu gitu loh ya buat editing di DaVinci itu. Jadi bakal lebih mudah. Dan menurut gue itu lo harus ketahuin gitu loh soal patch media yang ada di DaVinci Resolve. Jadi kita langsung aja apa aja sih dan bagaimana caranya untuk bisa mengefisiensikan cara kita waktu ngedit di DaVinci Resolve. By the way, ini gue lagi pakai Canon V10. Nanti gue bakal bikin video di HP buat ngeliatin V10-nya. Dan menurut gue ini cukup unik ya, bisa digantung gitu loh di di bagian kakinya. Jadi kita tuh kayak nggak butuh monopod ataupun tripod lagi buat pakai Canon V10 ini gitu. Jadi dia udah punya sanggahan sendiri. Jadi kalau kita taruh di meja dia bisa berdiri sendiri. Bahkan jungkir balik kayak gini pun udah bisa gitu. Dan ya kali ini gue dibekalin sama ini sih, sama Canon Indonesia, dan thanks buat support. Let's go. Kita masuk ke prakteknya. Mungkin di sini agak sedikit ekstrim ya angle ya. Angle di sini banget ya. Dan by the way gue lagi suka kontras kayak gini, jadi biarin lah gelap-gelap kayak gini ya. Maafin gue ya. Tapi lu jadi bisa ngeliat
atap gue bocor anjir. Oke lah kalau gitu ya, seperti yang gue sebelumnya udah sempat mention ya, kalau DaVinci Resolve itu ketika kita buka pertama kali untitled project itu pasti langsung kita diarahin ke page yang media cut ini ya. Ini kalau lo mungkin buat lo yang biasanya itu di bagian bawah ini ada bar gitu ya, ada bar, ada tulisan color, fusion dan lain-lain, itu sebenarnya lo bisa akses di bagian sini. Switch to page di media, cut, edit, fusion, color, highlight dan deliver. Kenapa gue hide? Karena gue bisa biar tampilan gue lebih bersih aja gitu, lebih clean gitu loh. Dan untuk ganti-ganti ya sebenarnya lu panggil shift 2, shift 3, shift 4 dan apalah bebas ya. Lu tinggal terbiasa aja sebenarnya sama workflow yang udah dikasih sama DaVinci. Buat yang dari Premiere ke DaVinci ya itu karantina lo gitu. Gue juga karantina waktu itu dari Premiere ke DaVinci. Oke, kita langsung aja ke media page. Nah, di media page ini tampilan pertama yang bakal lu lihat gitu. Di sini kan tadi udah disebutin ya, di bawah bagian kolom ini tuh kita kayak bisa ngebuka semua disk ataupun storage yang ada terhubung sama device kita, PC atau laptop lah. Terus di bagian sini ada playback yang bisa kita lihat ya, sini ada video. Terus di bagian kanan ini ada metadata, ada inspektor, ada capture, ada audio juga. Terus kemudian di bagian kiri sini kan ada master ya. Nah di master ini yang tadi gue bilang, ini apa sih? Buat yang bagian kolom ini gitu loh. Ini udah ada kolom yang kosong, di sini juga ada kolom kosong gitu. Jadi di sini tuh kayak kita bikin disk baru. Jadi kita kalau bikin sebuah project, kita tuh kayak bisa bikin disk baru, bisa bikin folder baru, bisa bikin hal-hal yang lain gitu loh, yang bisa mengefisiensikan kerja kita waktu kita lagi editing. Anggap ya kita lagi buka misalkan Primary Day. Di Primary Day ini kan gue punya banyak file ya. Misalkan kita ambil colorist. Terus di colorist ini ada footage seperti Canon R10, R7, RP dan lain-lain. Mungkin kita ambil yang Canon R50 deh. Shoot Bang Rev ini dari teman Instagram, dia videographer juga dan fotografer. Dia daerah Tangerang. Mungkin membuat kalian pengen hiring Bang Rev ini ya, lu bisa langsung kontak aja lah di Instagram ya. Kita mutualan kok. Nah, kemudian ketika lu udah nemu di sini ada berbagai footage yang bisa kita akses, ingat ya, di sini kita udah nemuin disk yang terhubung sama PC kita. Kita masuk ke colorist, kita Canon 550, Shoot Bang Rev. Nah, di sini kita bilang ini. Setiap kita play sebuah video di sini, dia akan langsung playbacknya secara otomatis terlihat di sini. Kita mute-nya aja ya, biar nggak berisik. Nah di sini kita bisa ngeliat langsung video secara preview. Dan ketika kita kursor kita alihkan, dia nggak bakal preview. Nah caranya, lu bisa klik 2 kali, lu klik 2 kali dia akan, lu klik 2 kali dia akan. Jadi gitu untuk caranya. Nah di sini lu bisa langsung preview secara lebih mulus. Nah ini kenapa sih ada gambar pinball kayak gini ya? Setiap gua preview perlahan, gua pasti pakai ini. Kenapa? Nah, lu lihat smoothnya tuh beda banget antara make ini sama lu pakai kursor lu gini. Kursor lu tuh nggak akan semulus kerjanya si pinball ini. Nah, itulah kenapa DaVinci Resolve itu bikin salah satu panelnya, yaitu panel yang panel speed editor ya kalau nggak salah namanya. Nah, speed editor itu ya itu gunanya itu buat makanya kayak ada lingkaran gitu ya. Nah, ini buat pakai jog wheel ini nih. Dan itu menurut gue sih enak sih ya, gue juga belum pernah sih, cuman gue pengen banget nyobain itu yang speed editor. Nah kalau di bagian bawah ini, ketika kita udah dapetin video kita yang mau kita masukin, misalnya kita mau masukin yang ini ya gitu, pasti yang biasa kita lakukan adalah kita drag sini, betul kan? Terus ntar ada pertanyaan, don't change. Oke? Kenapa gue pilih don't change ya? Dia nggak usah mengubah apa yang udah di basic settingnya dari DaVinci Resolve. Nah ini ada advance-nya lagi nih, cuman ntar deh gampang bisa dibahas di lain waktu. Ya ketika lo biasanya melakukan hal ini, menurut gue lo nggak ada salahnya kayak gini juga sih, atau mungkin drag all gitu ya, set masukin kayak gitu kan, nggak ada salahnya juga. Cuman biasanya ketika lo editing pasti kan nggak cuman footage doang yang lo masukin, betul dong, ada VFX mungkin, ada sound effect atau music gitu kan. Jadi kayak banyak hal-hal yang harus lo masukin ke dalam sini. Nah di sini lo tinggal CTRL, Shift N, kayak biasa lo masuk kalau mau bikin new dokumen di File Explorer ya, lo nambahin VFX. Tambahin VFX, tambahin BGM, tambahin footage, lo tambahin apa lagi? Misalkan motion VFX juga kita hapus aja lah. Nah ini menurut gua lu bisa jadi sisipin ke sini gitu loh.
Jadi semua footage itu bakal lu taruh di sini gitu misalkan ya gitu. Lu taruh aja lah gitu. Gue males naruhnya. Terus misalkan lu mau nambahin VFX-nya, VFX-nya di mana? Lu cari lagi di kalau lu di mana ya bebas ya. Kalau gua kan di ide, terus dokumen, terus filmmaker library, ada sound effect, ada tulis apa segala macam dimasukin di sound effect. Terus kemudian ada lagi di dokumen filmmaker library BGM-nya apa? Ini gua masukin ke BGM. Terus balik lagi ke VFX-nya apa? Misalnya matematika ini gue masukin ke VFX gitu loh. Jadi kayak ini tuh mastering ini tuh kayak apa ya, komponen utama dari folder timeline pengeditan lo gitu loh. Dalam satu project lo bisa bikin dokumen-dokumen ini dan akan lebih terstruktur gitu loh. Jadi ketika lo ganti ke editing page yang seperti ini, lu tinggal yang BGM ini, yang footage yang kayak gini kayak gitu loh. Itu gampang. Jadi lo gue pencet. Kita balik lagi ke page media, jadi tuh lu kayak benar-benar dimudahkan dengan hal-hal seperti ini gitu loh. Nah ini tuh jadi kayak mempermudah lu gitu loh buat ngeditin ya, jadi lebih terstruktur gitu loh, ada folder-folder masing-masing gitu loh. Dan disinilah kenapa ini flow yang selalu gue lakukan, dan menurut gue lu sih bisa ikutin cara ini ya untuk mempermudah segala pengeditan lu gitu loh. Dan karena apa ya sih yang terkaitannya sama color grading gitu loh. Nah di sini akan gue kasih jelasin. Setiap lu buka ini kan tadi kan coloris kan ini 50 shoot bang ref ya. Anggaplah kita buka ini, set kita masukin. Nah, ketika kita udah pakai klip ini akan terdeteksi di bagian clip details. Nah, di sinilah tempat dimana lo bisa ngelihat apa aja sih perekaman ini, kayak misalkan beat depth-nya lah, terus fill dimension progresif atau interlace gitu. Terus data levelnya apa lah, audio bitnya berapa lah, data modified-nya berapa lah, frame-nya berapa, terus juga resolusinya ada berapa, frame per second ada berapa, terus juga formatnya itu ada apa juga kayak gitu. Jadi kayak bener-bener lu bakal tahu bit depth-nya berapa tuh dari sini kayak gitu. Karena kalau lu buka di file export mah nggak bakal kelihatan kan. Terus anggap aja kita pakai yang Canon R5 Mark II nih gitu kan. Canon R5 Mark II ini kan pakai file RAW ya. Kalau kita buka di sini, kita pencet aja. Nah, di sini tulisannya Canon RAW. Jadi secara detail Canon RAW, frame per second-nya ini, terus resolusi segini, terus bit depth-nya 12. Jadi kayak lu tahu bit 12 itu dari mana, lu tahu bit 8 bit itu dari mana, bit 10 bit itu dari mana, ya dari sini gitu loh. Lu jangan percaya orang kayak, ini gue grading atau enggak ngerekamnya pakai kamera ARRI gitu atau kamera Canon R5 Mark II terus 12 bit internal gitu kan. Itu lu nggak bisa percaya, lu harus tahu datanya gitu, dan data itu akan bisa terpercaya ketika lu masukin DaVinci Resolve ini, terus lu lihat deh data clip detailnya seperti ini gitu loh. Ini jadi kayak buat lu yang selama ini mungkin dari anak-anak Instagram ya, download footage dari gua ya, lu kalau nggak percaya footage-nya itu berapa resolusinya, berapa bit depth-nya, ya lu lihat aja di bagian sini gitu loh. Dan gue jamin sih harusnya apa yang gue udah share di footage Google Drive harusnya sama sih yang gue bilang ya, 12 bit 12 bit, 8 bit 8 bit. Kalau di sini media storage kita juga bisa ngurutin. Nah di sini ada shot scene-nya berapa, di sini ada clip detailnya berapa yang tadi, terus ada kameranya apa. Nih kalau biasanya kalau yang seri-seri kamera yang cukup pricey, ataupun gue sih kurang tahu banget ya soal pengaturan di kamera tuh kayak gimana ya. Tapi untuk kamera yang high class, selalu setiap gue nerima footage seperti itu pasti dia secara detail akan terlihat gitu loh. Entah itu serial numbernya, itu kamera manufakturnya lah, kamera type-nya lah gitu loh, shutter type-nya, shutter angle-nya, dan kamera firmware, bahkan lensa pun kedeteksi gitu loh. Jadi kayak kalau nggak salah sih ini tuh hanya ada di kamera yang mutakhir itu ya. Mutakhir. Ya pokoknya high class gitulah. Jadi emang secara pendataan tuh dia lengkap banget gitu loh. Nah ini biasanya sama juga kalau kayak kamera ARRI RAW tuh. Coba ya gue buka di. Nah ini. Di sini, nah ARRI Alexa Mini, kamera manufakturnya ARRI, kamera frame per second 24, shutter angle berapa gitu kan, shutter angle di 180, kamera lensanya apa gitu. Lengkap banget deh. Kalau yang kamera ini ya, kamera high class gitu ya, dia pasti akan terstruktur. Coba kita bandingin sama yang kamera biasa. Canon 50 deh yang ini. Udah. Kalau kamera yang biasa kayak gini kosong,
Nah, gue nggak tahu ini apa yang emang kamera biasa itu kayak gini atau memang ada settingannya, gue juga nggak paham sih. Nah, di ini kok tadi kan kamera udah ya, terus kemarin ke tag detail. Terus juga di sini ada stereo 3D dan VFX. Nah, menurut gua kalau sampai sini, ini menurut gua lu nggak perlu sih, karena ini tuh udah sampai workflow yang kayak film banget gitu loh. Menurut gua di metadata tuh yang paling penting ada di clip detail sini, yang lo harus tahu ya, ada di bagian kamera ya. Terus juga kamera ini menurut gua sangat penting juga, apalagi kalau buat yang workflownya itu udah short film itu ya, yang harus koordinasi antara kamera, tim departemen kamera, terus juga buat yang lain-lain gitu loh. Dan di media patch ini, kalau kita balik ke footage yang ini ya, kita footage ini ya. Nah, di sini kita bisa langsung ngedit, kita matiin, kita bisa langsung ngedit di bagian inspektor. Jadi di inspektor ini tuh kita langsung bisa nge-transform, nge-positioning, ataupun bahkan mungkin orang-orang footage yang masih belum ke vertikal gitu ya. Cuman ini kan previewnya masih belum ini ya, masih belum vertikal ya. Ntar dibikin timeline baru terus di vertikalin. Jadi di sini aja kita udah bisa ngasih perpindahan posisi, zoom out, zoom in gitu kan, terus cropping gitu kan. Jadi composite dan lain-lain lah. Jadi emang secara ini tuh lu udah bisa ganti di sini gitu loh. Real time and scaling kalau mau super slow mo. Dan ini kita kan udah footage di sini, kita udah ngedit nih di inspektor kayak gini. Walaupun gak efisien gitu ya, tapi setidaknya kalau lu di inspektor kayak gini itu akan berefek di bagian pas lo editing ya. Nah, di pas editing ini lu udah ada editan yang tadi gitu. Jadi sebenarnya di inspektor ini kayak lu tuh bener-bener diarahin sama DaVinci Resolve tuh buat buat preview aja gitu loh. Dan menurut gue di patch media ini nggak begitu banyak pembahasan, tapi setidaknya ini hal-hal yang lo harus ketahuin soal media patch. Oke? Ya menurut gue itu aja soal patch media ya. Tapi gue yakin lo sebelumnya nggak pernah tahu tuh kalau inspektor tuh bisa dilakuin di patch media gitu kan. Terus juga ada klip-klip detail sampai detail-detail kamera gitu loh. Dan yang tadi gue sempat mention juga kalau detail kamera itu tergantung dari kameranya ya, atau mungkin dari settingan kameranya. Jadi lo harus to be confirm lagi tuh soal itu ya. Tapi lebih dari itu menurut gue patch media juga sangat penting buat proses editing lu, bahkan bukan buat cuman color grading doang, tapi juga buat editing lainnya ya gitu. Jadi struktur itu yang dibuat, dan menurut gue itu sih saran dari gue ya. Dan mungkin nextnya kita akan langsung aja into deep sama color grading, patch color tuh kayak gimana, karena gue yakin juga jangan terlalu tele-tele lah bang sama patch media sama patch awal DaVinci Resolve gitu. Siapa yang peduli gitu. Cuman ya menurut gue itu sangat penting ya, care about little thing. Oke, mungkin sekian itu aja sharing-sharing ilmu tentang DaVinci Resolve yang gue udah ketahuin. Mungkin sampai saat ini kita belum bisa masuk ke color page di hashtag kelas DaVinci ini ya. Cuman buat kalian yang emang langsung into deep sama coloringnya aja, lu bisa masuk ke kelas color grading yang di 2 video sebelumnya itu ya. Dan buat kalian yang pengen tahu konten entertainment tentang color grading, kalian bisa langsung aja mampir ke Instagram gue di Tori Kurabing, dan gue akan stay tune di channel ini untuk membahas terus tentang DaVinci Resolve terkhusus buat color grading. Dan buat kalian yang punya pertanyaan soal fitur-fitur di DaVinci Resolve itu seperti apa, dan apakah bisa kayak gini bang, apakah bisa kayak gini, bisa langsung aja tulis di kolom komentar dan gue akan coba bahas di video selanjutnya. Oke?